Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak semua, apa kabar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Namun, saya selalu mengingatkan kepada kita semua, kita harus tetap waspada terhadap pandemi COVID-19 ini yang sampai saat ini belum berakhir dengan berusaha dengan berikhtiar dengan menerapkan protokol kesehatan. Selanjutnya, pada pertemuan kali ini, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sebelum belajar. Ya, berdoa mulai. Selesai. Oke, pada pertemuan yang kedua, nantinya kalau kemarin kita menjelajah wilayah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, sudah kita pelajari pada minggu kemarin, maka peta materi yang kedua yaitu mengenai kedudukan warga negara, penduduk, dan kebebasan beragama. Jadi pada kali ini nanti kita akan membahas mengenai kedudukan warga negara, penduduk, dan kebebasan beragama. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, yang sangat penting tujuan pembelajaran. Jadi apa kita belajar pada kali ini? Maka tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu yang pertama, menjelaskan kedudukan penduduk dan warga negara Indonesia. Jadi kita jelaskan atau setelah pembelajaran minimal Anda harus bisa menjelaskan apa itu kedudukan penduduk dan warga negara. Kemudian yang kedua, Anda bisa menunjukkan asas-asas kewarganegaraan Indonesia yang dipakai di Indonesia. Yang ketiga, Anda bisa menjelaskan pengertian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Itu ada 3 tujuan pembelajaran yang harus Anda kuasai. Oke, supaya Anda paham menjelaskan kedudukan penduduk dan warga negara, Anda perhatikan selanjutnya yaitu menjelaskan kedudukan penduduk dan warga negara. Anda lihat di sini yaitu penduduk sebelah kiri dan bukan penduduk yang sebelah kanan. Kalau penduduk, perhatikan, adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Kita ulang, penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap. Berarti kalau bertempat tinggal atau menetap berarti dalam waktu lama dalam suatu negara. Itu dikatakan penduduk. Ada yang berada di suatu negara, misalkan di negara kita, tapi hanya sebentar, berarti tidak menetap. Maka dikatakan apa? Ini yang kedua, yaitu bukan penduduk. Yaitu orang yang berada di suatu wilayah atau negara dan tidak bertujuan untuk tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut. Misalkan di negara kita ada orang asing, tapi mereka tidak bertujuan untuk menetap, berarti mereka bukan penduduk. Itu bedanya. Tapi kalau orang asing, mereka sudah lama di Indonesia, maka mereka dikatakan penduduk. Tentunya harus sesuai atau memenuhi persyaratan tertentu. Tapi kalau tidak bertujuan tinggal atau menetap, ya bisa jadi mereka itu hanya berwisata atau seorang turis misalkan.
Nah, itu bisa dikatakan bukan penduduk. Oke, yang kedua itu mengenai warga negara atau bukan warga negara. Kita lihat yang pertama bagian kiri warga negara. Yang kanan bukan warga negara. Kalau tadi penduduk itu mengenai tinggalnya saja. Kalau warga negara bukan warga negara bagaimana? Warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Secara hukum artinya secara sah mereka itu adalah warga negara, misalkan warga negara Indonesia. Bisa dibuktikan mempunyai KTP, mempunyai kartu KK, atau mungkin mempunyai atau mendapat namanya BPJS atau KIS dan lain sebagainya. Berarti mereka secara hukum memang merupakan anggota dari suatu negara. Kemudian yang kedua, bukan warga negara adalah bukan warga negara disebut orang asing atau warga negara asing. Tentunya ini antara warga negara dengan bukan warga negara ini kita contohkan itu sama-sama berada di Indonesia. Namun mereka kalau orang asing atau warga negara lain, nah, maka mereka secara hukum tidak memiliki keterikatan dengan negara Indonesia mengenai tentunya hak dan kewajibannya. Hak dan kewajibannya tentunya berbeda. Nah, itu. Kalau orang Indonesia itu wajib pajaknya ini. Kalau orang luar atau bukan warga negara ya tentunya lain lagi. Nah, mereka tidak terikat dengan apa yang hmm, dilakukan oleh warga negara. Nah, itu. Mengenai warga negara dan penduduk ini, maka itu diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu pasal 26. Ingat, pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama atau ayat 1 yaitu yang menjadi warga negara, nah tadi dijelaskan warga negara, ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang pertama, jadi ada dua ini ya. Yang pertama adalah orang-orang bangsa Indonesia asli. Maksudnya bagaimana yang asli itu? Maksudnya memang mereka orang tersebut itu dari awal, dari pertama, dari orang tua kita memang sudah berada di Indonesia. Itu yang dikatakan orang Indonesia asli. Seperti ya kebanyakan di antara kita lah ya, itu lahirnya di Indonesia, orang tua kita juga Indonesia, maka itu dikatakan orang atau bangsa Indonesia asli. Kemudian kalau tidak asli bagaimana? Ya itu orang-orang bangsa lain tapi mereka sudah mengajukan atau sudah disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Ada syarat-syaratnya, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, itu. Jadi boleh juga orang lain atau warga negara lain itu menjadi warga negara Indonesia. Nah, itu boleh. Itu yang dikatakan bangsa yang tidak asli atau bangsa lain, tapi sudah menjadi warga negara Indonesia. Oke, yang kedua atau ayat yang kedua, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Bertempat tinggal Indonesia, tinggalnya aja di Indonesia. Gitu. Cuma tadi ada perbedaan di awal. Nah, kalau mereka tinggal di Indonesia belum tentu penduduk. Nah, kalau tidak menetap, nah, ya kan? Gitu. Jadi kalau penduduk jelas mereka menetap atau bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, ya pasal 26 ini ada 3 ayat.
Yang ketiga, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Nah, ini mengenai dasar hukum atau aturan tentang warga negara maupun penduduk, yaitu pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi misalkan nanti ada pertanyaan di lain waktu mengenai warga negara dan penduduk, itu diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 pasal 26. Nah, gitu. Kalau dijelaskan sampai ayat, ya boleh sampai pasal 1, pasal 2. Oke, selanjutnya akan kita bahas mengenai asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Negara Indonesia itu menganut asas, ada dua asas. Yang pertama yaitu asas ius sanguinis. Apa itu maksudnya asas ius sanguinis? Yaitu asas keturunan. Yang dimaksud yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Sebagai contoh begini, orang tua Anda itu adalah warga negara Indonesia. Mempunyai anak, yaitu Anda, berarti keturunan. Maka Anda adalah warga negara Indonesia. Nggak perlu lagi mengurus surat-surat, nggak perlu mengajukan permohonan, tidak. Nah, karena Anda langsung keturunan, maka Anda ya langsung menjadi warga negara Indonesia. Itu yang dimaksud asas ius sanguinis atau keturunan. Paham ya? Kemudian yang kedua yaitu asas ius soli, yaitu tempat lahir. Yang mana yang dikatakan asas kewarganegaraan berdasarkan asas ius soli, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Maksudnya bagaimana? Ada suatu negara itu mereka mempunyai kepercayaan atau yang asas yang dianutnya adalah jika seseorang itu lahirnya di Indonesia, maka berarti mereka warga negara Indonesia. Kalau mereka lahirnya di negara lain, Taiwan misalkan, nah, yang menganut asas ius soli, maka mereka anak itu langsung menjadi orang negara Taiwan tadi. Nah, itu kalau asas yang dianutnya adalah ius soli. Nah, jadi nanti bagaimana mengenai anaknya kalau mereka nggak mau, misalkan mereka lahir di negara luar tapi mereka masih cinta Indonesia misalkan, maka nanti ada beberapa istilah. Oke, kita lanjutkan istilahnya itu apa saja. Ya, istilah-istilah yang berkaitan tentang kewarganegaraan. Anda perhatikan, yang pertama itu adalah apartheid, yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Apartheid artinya di sini penduduk yang tidak mempunyai kewarganegaraan. Kok bisa, Pak? Ya bisa, nanti kita jelaskan. Kemudian yang kedua, bipartheid, yaitu adanya orang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan atau kewarganegaraan rangkap atau kewarganegaraan ganda. Nah, itu. Kemudian lagi ada istilah stelsel aktif, yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara atau naturalisasi. Kemudian ada juga stelsel pasif, yaitu seseorang dengan sendirinya
dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Nah, kayak kita tadi, kita nggak perlu mengurus untuk menjadi warga negara Indonesia, tidak. Nah, itu dinamakan status lepas. Kemudian kita jelaskan ini tadi yang tidak mempunyai kewarganegaraan atau apartheid atau bipartheid itu bagaimana. Lebih jelasnya perhatikan skema di bawah ini. Oke, yang pertama apartheid, tidak mempunyai kewarganegaraan. Bagaimana itu bisa terjadi? Kita contohkan misalkan ini sepasang suami istri, mereka negara mereka menganut asas ius soli, yang mana di mana anak itu nanti dilahirkan yaitu warga negara itu. Nah, gitu. Nah, mereka suatu saat mereka merantau menjadi TKA ke luar negeri. Yang mana luar negeri ini negara itu menganut asas ius sanguinis. Maksudnya kewarganegaraannya anaknya nanti ditentukan keturunannya, orang tuanya gitu. Maka di sini nanti anak ini kalau punya anak, maka anak ini kewarganegaraan mana? Nah, kewarganegaraan menurut orang tua karena mereka lahirnya di negara J, nah ya berarti mereka warga negara J. Tapi oleh negara J, pemerintah negara J, karena orang tuanya, anak ini orang tuanya itu dari negara di sini, usually, maka oleh negara J tidak diakui. Nah, seperti itulah. Maka anak ini dikatakan apartheid atau tidak mempunyai kewarganegaraan. Bagaimana Pak nanti kalau sudah dewasa, kalau nggak mempunyai kewarganegaraan? Nah, nanti ada istilah untuk memilih kewarganegaraannya. Kalau sudah dewasa bisa mengajukan anak ini nanti bisa mengajukan apakah milih negara orang tuanya, apakah milih ini. Nah, itu ada nanti. Kemudian yang kedua ini tadi apartheid ya, apartheid. Kemudian kebalikannya adalah bipartheid. Nah, bipartheid. Kalau bipartheid itu kebalikannya, yang mana keluarga tadi warga negaranya atau asas negaranya adalah ius sanguinis. Ius sanguinis apa tadi? Berdasarkan keturunan. Keturunan orang Indonesia, orang tuanya Indonesia, maka anaknya warga negara Indonesia. Nah, gitu yang dimaksud keturunan atau ius sanguinis. Tapi suatu saat mereka merantau ke negara X yang mana menganut asas ius soli. Apa itu asas ius soli? Ius soli yaitu kalau mereka lahir di negara X berarti mereka warga negara X berdasarkan tempat atau mereka lahir di mana. Maka di sini setelah beberapa tahun gitu, langsung kita singkatnya saja ya. Nah, artinya mereka langsung mempunyai anak. Tidak perlu dibahas anaknya dari mana apa-apa, tidak. Nah, jadi singkat cerita mereka mempunyai anak. Maka anaknya ini warga negara mana? Kalau menurut orang tua karena asas sanguinis keturunannya saya orang Indonesia berarti anakku juga warga negara Indonesia. Tapi oleh pemerintah negara X diakui juga menjadi negara X karena mereka menganut asas ius soli. Maka itulah yang dikatakan anak ini mempunyai kewarganegaraan ganda. Mengikut orang tuanya ya diakui oleh tempat lahir negara X ya juga mereka mempunyai dua kewarganegaraan. Itu. Jadi ada apartheid tidak mempunyai kewarganegaraan dan juga bipartheid mempunyai kewarganegaraan rangkap atau kewarganegaraan ganda.
Bagaimana anak ini nantinya? Oke, kita perhatikan dulu istilah berikutnya, yaitu yang pertama hak opsi. Hak opsi yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan dalam stelsel aktif. Nah, ini bagi anak yang tidak mempunyai kewarganegaraan tadi atau bahkan mempunyai kewarganegaraan ganda, mereka mempunyai hak opsi, yaitu hak untuk memilih. Selanjutnya yaitu naturalisasi, yaitu proses permohonan seseorang untuk menjadi warga negara suatu negara. Nah, ini berbeda dengan yang dua di atasnya. Kalau ini mengenai anak keturunan tadi, tapi kalau ini memang benar-benar warga negara asing. Nah, warga asing lahirnya di negara lain, tapi ingin masuk ke Indonesia, misalkan seperti itu. Maka itu dikatakan naturalisasi. Nah, maka naturalisasi ini boleh tentunya dengan syarat-syarat tertentu, diatur dengan undang-undang. Undang-undang nomor berapa, tahun berapa, nanti kita jelaskan. Misalkan kan kita di negara kita kan banyak itu. Ada orang Cina kalau kita nyebutnya. Gitu. Padahal mereka sudah warga negara Indonesia, mereka sudah naturalisasi. Atau ada juga artis-artis atau pemain eh, sepak bola misalkan. Itu kan ada yang dari luar, tapi mereka sudah naturalisasi. Artinya mereka eh, semula warga asing tapi sudah memenuhi syarat, sudah mengajukan permohonan, akhirnya mereka disahkan menjadi warga negara Indonesia. Dan tentunya juga mendapat hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Selanjutnya mengenai undang-undang tadi yang diatur tadi, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Tentang kewarganegaraan. Yaitu di situ dimuat asas ius sanguinis. Ini kita ulang, sama juga isinya karena saya menerangkan tadi dasar hukum saya juga dari sini. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Yaitu asas ius sanguinis, ini kita bacakan aja karena tadi sudah kita bahas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat dilahirkan. Asas ius soli secara terbatas yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang. Nah, dari dua istilah muncul yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Hal ini Anda ingin membahas atau ingin mempelajari lebih lanjut, Anda silahkan searching atau cari di internet. Anda ketik aja di sini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Nah, itu isinya nanti ini kalau asas ius sanguinis ini pasal berapa atau ayat berapa. Nah, di situ nanti akan dijelaskan. Oke, selanjutnya yaitu kemerdekaan beragama. Oke. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya
Dan dalam hal ini tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu oleh pemerintah, pejabat agama, masyarakat, maupun orang tuanya sendiri. Nah, ini adalah yang dimaksud kemerdekaan beragama. Nah, tapi ingat, kita garis bawahi yang dikatakan kemerdekaan beragama itu maksudnya bebas memilih. Bukan berarti saya tidak beragama, ateis, nah, bukan itu. Tapi kita boleh atau bebas memilih. Nah, itu yang dimaksud kemerdekaan beragama. Kemudian kita lanjutkan mengenai peraturan yang mengatur kemerdekaan beragama. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28E ayat 1 dan 2. Ayat 1, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Nah, ini. Jadi kita itu bebas memeluk agama, memilih agama yang manapun, baik agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, terserah Anda pilih yang mana. Nah, gitu. Kemudian beribadat dan juga artinya bebas beribadat menurut agamanya itu. Kalau orang Kristen ya mereka ya beribadah sesuai dengan agama atau ajaran orang Kristen. Kita yang beragama Islam tentunya beribadahnya juga sesuai dengan ajaran Islam. Nah, itu tentang agama. Yang mana sebenarnya selanjutnya bebas juga itu memilih pendidikan dan pengajaran. Kita mau masuk SMK atau SMA, itu kebebasan di sini boleh. Dasar hukumnya ini. Pasal 28E ayat 1. Ayat 2, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaannya. Yang namanya agama sudah kita yakini ya kita bebas untuk meyakini bahwa agama itu yang paling benar Islam, ya terserah karena mereka beragama Islam misalkan. Atau yang paling benar itu Buddha, ya terserah kalau mereka meyakini bahwa yang benar itu Buddha. Nah, itu yang maksudnya. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 29 ayat kedua. Ini juga mengatur mengenai kemerdekaan beragama. Bunyinya yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Nah, ini yaitu pasal 29 ayat 2. Nah, kepada anak-anak semua, nah, di sini tadi saya terangkan walaupun secara cepat mengenai dasar hukum ini boleh Anda hafalkan untuk menunjang supaya Anda lebih paham lagi. Anda bisa melihat sumbernya langsung atau buku Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang buku kecil itu atau buku saku itu. Silahkan Anda ulang-ulang, Anda pelajari lagi. Ya, mungkin sampai di sini pertemuan yang kedua ini. Mudah-mudahan Anda paham. Wah, nggak mudeng, Pak. Nah, ya oke, kalau nggak paham, diulang-ulang lagi. Nah, diulang-ulang lagi. Ya, itulah enaknya kita belajar online. Jadi, Anda bisa melihat dimanapun Anda belajar, mau di rumah, mau di kebun. Nah, silahkan. Di mana Anda belajar, tidak kita batasi. Mungkin sekian dari saya. Kita akhiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.